Tidak ada orang di masa Faqih Muqaddam yang menulis Faqih Muqaddam sebagai ulama. Tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Ditetapkanlah yang beda sendirian ini, nama Ba'lawi ini palsu. Karena apa? Sejarah tidak pernah lahir sendirian. Dia akan terkait dengan orang-orang lain. Dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan sejarah Ba'lawi dengan memuqabalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan, kemudian dapat terverifikasi kedustaannya karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Ba'lawi. Dari sisi ilmu nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7 itu kan sudah ada kitab. Jadi kitab nasab di abad ke-5 Hijriah. Ketika Alwi itu katanya wafat tahun 400 Hijriah, itu sudah ada kitab nasab yang ditulis namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Kemudian Al-Majdi di abad ke-5 itu karangan Al-Umari. Kemudian ada Muntakhilatut Talibiyah karya daripada siapa itu, Muntakhilatut Talibiyah. Itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab yang disebut dengan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Sama juga tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya ada, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Isa dan ditulis sebagai turun Nabi, tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Bakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musar. Abad 9 kitab Umdatul Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebagai turun Nabi? Ya di abad 9. Ada seorang Ba'lawi namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Nah, dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Ba'lawi sebagai imam. Ubaidillah itu jadi Imam Ubaidillah. Dia seorang mujtahid sama dengan Imam Syafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubaidillah yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fikih yang mencatat nama Ubaidillah sebagai imam. Kitab sejarah di Hadramaut, di Tarim yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubaid tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubaid maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi hadis, tidak ada disebutnya. Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak ada, ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi, fiktif juga, nggak ada orangnya. Alwi punya anak namanya Ali Qoli Qasam, nggak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi beserta keramat-keramatnya, tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab di mana dia hidup. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di abad ke-6, itu kitab abad ke-6 mencatat orang yang hidupnya bareng bahwa di Baghdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnul Jauzi menulis kitab, dia mencatat nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang ulama besar, pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Doharat karamatuhu alal mala. Keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad ke-4 seperti Ubaidillah, tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan, baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya, ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia,
maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis, tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Seseorang yang namanya diciptakan, sejarahnya kemudian dibangun untuk diatribusikan sebagai leluhur mereka. Padahal pada masanya nggak ada orangnya dengan kesejarahan yang seperti disebutkan pada abad ke-11, ke-12, ke-13 Hijriah itu. Kebanyakan kitab-kitab Ba'alawi yang menerangkan tentang leluhur mereka itu dikarang sejak abad 9, tapi belum rapi sejarahnya oleh Ali As-Sakron di abad 9, 895 Hijriah. Kemudian diperbaharui, ditambahkan kisah-kisahnya oleh kitab Al-Ghurar karya Ali Khirid Ba'alawi pada 960 Hijriah. Kemudian ditambah lagi lebih sempurna sejarahnya itu, jadilah Faqih Muqaddam itu di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi abad 11. Nanti dapat 12 ngarang lagi, lebih hebat lagi keramat-keramat sampai mi'raj segala macam itu. Semakin lama semakin dibikin-bikin sejarahnya yang glorifikasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seyakin-yakinnya mereka palsu? Karena glorifikasi itu. Jadi karena mereka rajin menciptakan sejarah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah masa lalu, akhirnya kita mudah memverifikasinya. Karena orang yang membuat sejarah di hari ini misalnya, saya mengaku berguru kepada Kiai Sahal, sementara orang-orang yang ada di Kiai Sahal kan tidak sendirian, ada murid-muridnya Kiai Sahal. Nanti muridnya ditanya, apa betul ada seorang nama Imaduddin muridnya Kiai Sahal? Tidak ada. Karena apa? Seseorang tidak akan berdiri sendirian. Misalnya lagi, Bapak ngaku-ngaku 2024 sebagai anggota PWI pengurus Kabupaten Purbalingga, kan ada SK-nya. Dia bikin tuh SK-nya, dihapus nama satu orang, dimasukin nama dia. Akhirnya pas diverifikasi di pengadilan, mana kamu ngaku-ngaku anggota pengurus PWI ke Kabupaten Purbalingga? Ini benar, ada kopnya, ada tanda tangannya. Yai Haji Dr. Abbas bin Yahsi MA, ya kan? Pas coba yang lain diambil juga 3, sama tanda tangannya sama, kopnya sama, tanggalnya sama, tapi ini mah namanya Jainuddin, pas ini mah Baklawi namanya. Karena yang merubah si Balawi sendiri. Coba yang lain lagi, yang SK-nya yang sama, ternyata memang ini beda sendirian. Ditetapkanlah yang beda sendirian ini, nama Balawi ini palsu. Karena apa? Sejarah tidak pernah lahir sendirian. Dia akan terkait dengan orang-orang lain. Dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan sejarah Balawi dengan memuqabalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan, kemudian dapat terverifikasi kedustaannya karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Balawi ini. Contoh, sebentar lagi, Muhammad Shahid Mirbat, katanya dia ulama besar yang ada di Mirbat. Dia guru dari Imam Al-Qal'i. Saya cari Imam Qal'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qal'i ini adalah ulama paling besar di Mirbah. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Shahid Mirbat. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Shahid Mirbat disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Saya cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7, gak ada yang menyebutkan seorang di Mirbat, ada yang namanya Muhammad bin Ali Shahid Mirbat. Jadi besarnya nama Muhammad Shahid Mirbat di abad 11-12 itu yang ditulis dalam kitab Ba'lawi tidak terverifikasi di masanya. Karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak. Dan sama sekali di Difar tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Shahid Mirbat. Bahkan nama Shahid Mirbat terverifikasi nama orang lain. Jadi ada sebuah kitab menyebutkan Shahid Mirbat itu untuk seseorang namanya Muhammad
Al-Akhal Al-Manjawi sahibu Mirban. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Akhal sahib Mirban itu nama raja di Mirban. Diambil nama sahib Mirbatnya itu menjadi apa namanya gelarnya dia. Muhammad bin Ali-nya diciptakan. Muhammad bin Ali-nya diciptakan dan terverifikasi nama ini fiktif. Begitu pula keramatnya pakai Muqaddam. Muqaddam bisa mi'raj segala macam, tidak ada. Tidak ada orang di masa pakai Muqaddam yang menulis pakai Muqaddam sebagai ulama, tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Demikian untuk yang selanjutnya itu kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.